Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu ayat perumpamaan di dalam Al-Quran. Al-Quran telah mengajarkan banyak hal kepada manusia dan sebagian diantaranya disampaikan dalam bentuk ayat mithil atau amthal yang ini bermakna perumpamaan. Dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar kita berpikir, mencoba meneliti apa makna dari perumpamaan tersebut. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hini bi'izni rabbiha wa yadribullahu amthala linnasi la'allahum tadzakkarun. Saudara-saudara sekalian, kurang lebih ayat ini bermakna, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah telah membuat perumpamaan? Kalimat yang baik itu serupa pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya ke langit. Ia memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Saudara-saudara, makna dari ayat ini begitu dalam. Allah berfirman bahwa pohon yang baik adalah perumpamaan dari kalimat yang baik. Mari kita dalami apa makna sesungguhnya dari kalimat yang dimaksud dalam ayat ini. Terdapat sejumlah tafsir. Sementara ulama mengatakan bahwa kalimat yang dimaksud dalam ayat ini adalah kalimat tauhid, kalimat iman. Tetapi sementara yang lain juga mencoba mendekati makna atau menafsirkan dari ayat ini, di mana kalimat dipahami sebagai pribadi seorang mukmin. Pribadi seorang mukmin yang baik serupa seperti pohon yang baik. Pohon yang sekali lagi akarnya teguh, ya, mengakar menghujam dalam dan cabangnya ke langit. Dan lebih dari itu, pohon yang baik, ia memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhan. Masya Allah. Kalau kita lihat akar yang menghujam dalam, kemudian cabangnya yang menjunjung tinggi ke langit dan dituntaskan dengan buah-buah yang dapat dipanen, dinikmati di setiap musim dengan seizin Tuhan. Kalau kita coba lihat apa maknanya menjadi pribadi seorang mukmin, semestinya tidak hanya menjadi pribadi yang bisa menjadi manfaat bagi dirinya, yang tentu baik secara jiwa maupun raga, merupakan jiwa dan raga yang kokoh dan mengakar dalam, yang punya iman, yang Islam. Tetapi juga kalau kita lihat di sini dikatakan ia memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Ini dimaknai bahwa manusia ditugaskan untuk menjadi manfaat dan rahmat bagi sekitarnya. Kita
ditugaskan tidak hanya beriman, tidak hanya berislam, tetapi juga berihsan. Lebih dalam, kalau kita telaah makna ihsan, bagi sementara ulama dikatakan ihsan itu adalah akhlak. Tetapi saudara-saudara, ada makna lain yang dapat kita dekati, bahwa ihsan, Islam, dan juga iman semuanya memiliki esensi akhlak. Tetapi ihsan itu kalau kita coba telaah lebih dalam dan kita coba pahami adalah bagaimana kemudian kita sebagai manusia menuntut atau mengambil lebih sedikit dari hak kita dan melaksanakan kewajiban kita lebih banyak dari yang seharusnya kita laksanakan. Pribadi seorang mukmin yang baik adalah yang melaksanakan ihsan, sebagaimana baru saja kita bahas. Dengan menjadi ihsan, dengan melaksanakan kewajiban lebih dari yang dituntut, ia akan menjadi manfaat bagi sesama dan sekitarnya. Dengan menuntut hak kurang dari yang seharusnya dia dapatkan, dia juga akan menjadi penyejuk kehadirannya bagi sekitarnya. Saudara-saudara yang saya hormati, ada sejumlah pertanyaan ketika Allah menyebutkan kata pohon di sini. Sementara ulama membahas sebenarnya pohon ini pohon apa? Adakah pohon yang dimaksud yang itu serupa dengan pribadi mukmin? Dikatakan bahwa sebagian tafsir mengatakan pohon ini adalah pohon kurma, di mana akarnya menghujam dalam, cabangnya menjunjung tinggi dan buahnya bisa dinikmati di setiap musim. Saudara-saudara, marilah kita merenungkan bersama. Apakah kita sebagai seorang muslim telah menjadi atau telah serupa seperti kalimat yang baik sebagaimana difirmankan di Quran surat Ibrahim ayat ke-24 dan 25 ini? Apakah kita telah beriman, berislam, dan juga berihsan? Tentu ini adalah pengingat bagi diri kami dan juga kami mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas pribadi kita sebagai seorang mukmin, muslim, dan muhsin yang mudah-mudahan dalam upaya dan juga perjalanan hidup kita termasuk orang-orang yang ditutup dalam ayat ke-25 ini. Ya, Allah mengatakan perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Allah ada dalam rangka agar manusia selalu ingat. Di ayat-ayat yang lain, ayat perumpamaan selalu ditutup dengan penutup yang serupa. Agar manusia berpikir, agar manusia mengetahui lebih dalam. Sehingga saudara-saudara, marilah kita sekali lagi renungkan bersama makna dari ayat ini. Dan mudah-mudahan ayat ini akan memberikan pengingat pada diri kita bahwa tugas kita dalam kehidupan ini bukan hanya memiliki tugas untuk beribadah kepada Allah dan mengejar surga, dan kemudian kita memperbaiki bagaimana amalan-amalan kita kepada Allah. Tetapi yang tidak kalah penting dan harus dilakukan secara paralel adalah bagaimana kemudian kita dapat beramal dan menjadi manfaat kepada sesama. Bagaimana kemudian kehadiran kita ditunggu oleh sekitar kita dan menjadi penyejuk bagi umat, bagi sesama manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.